Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok saya akan mempresentasikan tugas sistem pendukung keputusan. Yang pertama ada Bagas Eka Pramudia, dan saya sendiri Muhammad Satya Pardana dan Gale Yunus Al-Anas. Sistem manajemen basis model. Fungsi perangkat lunak sistem manajemen basis model atau MBMS adalah untuk membuat model dengan menggunakan bahasa pemrograman, alat sistem pendukung keputusan atau subrutin, dan blok pembangunan lainnya membangkitkan rutin baru dan laporan, pembaruan dan perubahan model, dan manipulasi data model. MBMS mampu mengaitkan model-model dengan link yang tepat melalui sebuah database. Sistem manajemen basis model atau MBMS berisi beberapa elemen, antara lain eksekusi model, integrasi model, dan perintah. Dan itu adalah contoh subsistem manajemen data. Subsistem manajemen data memasukkan satu database yang berisi data yang relevan untuk situasi dan kondisi. Dikelola oleh perangkat lunak yang cukup sistem manajemen database. Subsistem manajemen data bisa diinterkoneksikan dengan data warehouse perusahaan, suatu repository untuk data perusahaan yang relevan dengan pengambilan keputusan. Subsistem manajemen data terdiri dari elemen-elemen berikut ini. Data internal, data yang sumbernya berasal terutama dari sistem pemrosesan transaksi dari dalam organisasi. Contoh umum seperti upah atau gaji bulanan, jadwal pemeliharaan mesin, alokasi anggaran, perkiraan terhadap penjualan yang akan datang, biaya reproduksi, rencana rekrutmen pegawai baru masa mendatang, dan lain-lain. Data eksternal, data yang sumbernya dari luar sistem organisasi, seperti data industri, data riset pemasaran, data sensus, data tenaga kerja regional, regulasi pemerintah, jadwal tarif pajak, data ekonomi dalam negeri, dan lain-lain. Data tersebut dapat berasal dari lembaga pemerintah, asosiasi perdagangan, perusahaan, riset pasar, dan lain-lain. Data privat meliputi petunjuk-petunjuk yang digunakan oleh pengambil keputusan khusus dan penilaian terhadap data dan atau situasi spesifik. Ekstraksi, data ekstraksi merupakan hasil kombinasi data dari berbagai sumber termasuk sumber internal dan eksternal. Sistem manajemen database dibuat dan diakses dan diperbarui oleh sebuah DMBS. Kebanyakan sistem pendukung keputusan dibuat dengan sebuah DMBS relasional yang menyediakan berbagai kapasitas. B. Direktori data. Direktori data merupakan katalog dari semua data yang berada di dalam database. Direktori ini digunakan untuk mendukung fase inteligensi dari proses pengambilan keputusan karena membantu memindai data dan mengidentifikasi area masalah dan peluang. Direktori ini sama seperti semua katalog lainnya, mendukung penambahan entry baru, menghapus entry, dan mendapatkan kembali informasi mengenai objek-objek khusus yang ada di dalam database. C. Query facility. Membangun dan menggunakan urusan pendukung keputusan sering memerlukan akses, manipulasi, dan query data. Tugas-tugas tersebut dilakukan oleh query facility. Penerimaan permintaan untuk data dari komponen sistem pendukung keputusan lain. Penentuan bagaimana pemerintah dapat dipenuhi, konsultasi dengan direktori data jika perlu, memformulasi permintaan dengan detail dan mengembalikan hasilnya kepada pemberi pemerintah. Ini adalah gambaran elemen-elemen. Berikut ini adalah lanjutan dari tugas 2 sistem pendukung keputusan, yaitu sistem antarmuka pengguna atau user interface. Istilah antarmuka pengguna mencakup semua aspek komunikasi antara pengguna dan sistem. Cakupannya tidak hanya perangkat keras dan perangkat lunak, tapi juga faktor-faktor yang berkaitan dengan kemudahan penggunaan, kemampuan untuk dapat diakses, dan interaksi manusia-mesin.
Beberapa ahli merasa bahwa antarmuka pengguna merupakan komponen yang paling penting karena merupakan sumber dari berbagai power, fleksibilitas, dan karakteristik easy to use atau lightweight dan Watson. Ahli lainnya menyatakan bahwa antarmuka pengguna merupakan sistem dari sisi pengguna karena antarmuka adalah satu-satunya bagian dari sistem yang dibuat oleh pengguna. Manajemen subsistem antarmuka pengguna. Subsistem antarmuka pengguna dikelola oleh perangkat lunak yang disebut sebagai sistem manajemen antarmuka pengguna atau user interface manajemen sistem. UIMS terdiri dari beberapa program yang memberikan kapabilitas. UIMS juga dikenal sebagai generasi dialog dan sistem manajemen. Proses antarmuka pengguna untuk sebuah manajemen support system ditunjukkan secara sistematis pada gambar bawah ini. Berikut adalah skema sistem antarmuka pengguna. Pengguna berbeda dengan komputer yang diproses oleh UMPS. Pada sistem lanjutan, komponen antarmuka pengguna dapat menggunakan objek standar, misal menu full button, browser, dan internet. Melalui UMS memberikan kapasitas di bawah ini. Kapabilitas di bawah ini. 1. Memberikan antarmuka pengguna grafik. 2. Mengakomodasi pengguna dengan berbagai format dan alat input. 3. Menyajikan data dengan berbagai format dan alat output. 4. Memberikan kepada pengguna kapabilitas bantuan, prompting, diagnostik, dan multi-mutian saran atau semua dukungan fleksibel lainnya. 5. Memberikan interaksi dengan database dan basis model. 6. Menyimpan data input dan output. 7. Memberikan grafis berwarna, grafis 3 dimensi, dan floating data. 8. Memiliki window yang memungkinkan banyak fungsi untuk menampilkan secara konkuren. 9. Dapat mendukung komunikasi di antara antar pengguna dan pembangunan manajemen support system. 10. Memberikan pelatihan berdasarkan contoh atau memandu pengguna melalui proses input dan permodelan. 11. Memberikan fleksibilitas dan adaptivitas sehingga dapat mengakomodasi masalah-masalah dan teknologi yang berbeda-beda. 12. Berinteraksi dengan banyak gaya dialog yang berbeda-beda. 13. Menangkap, menyimpan, dan menganalisis pemakaian dialog atau pelacak untuk meningkatkan sistem dialog. Pelacakan oleh pengguna juga disediakan. 14. Memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem manajemen model dan manajemen data. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.